Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada mata kuliah metodologi penelitian kali ini, yang saya hormati Bapak Urip Sulistyo SPD MED PhD dan Ibu Andi Gusmaulia Eka Putri MED. Baik, sebelumnya perkenalkan di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Ilham dengan NIM A1 D1 280 sebagai moderator. Kemudian eh, sebelumnya perkenalkan di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Ilham dengan NIM A1 D1 280, Tiara Marani dengan NIM A1 D1 20 111, Nadia Damayanti dengan NIM A1 D1 20 114, Ella Audianti dengan NIM A1 D1 20 115, Anissa Amini dengan NIM A1 D1 20 143, dan yang terakhir Maya Cynthia dengan NIM A1 D1 20 152. Baik, pada video kali ini kami akan membahas mengenai penelitian kualitatif, yang mana kami akan membahas mengenai studi kasus. Yang pertama, pengertian dari studi kasus itu sendiri akan dijelaskan oleh saudari Ella Audianti. Kepada saudari Ella saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Ilham. Jadi, pengertian dari penelitian studi kasus itu adalah riset yang mendalam dan terperinci tentang seseorang atau sekelompok kecil individu dengan bersifat kualitatif, lantaran menghasilkan deskripsi naratif tentang perilaku maupun pengalaman yang ditemukan oleh si peneliti. Nah, bagaimanakah ciri-ciri penelitian studi kasus tersebut? Next slide. Jadi, ada beberapa ciri studi kasus. Yang pertama yaitu studi kasus adalah strategi penelitian dan penyelidikan empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Studi kasus didasarkan pada investigasi mendalam terhadap satu individu, kelompok, atau peristiwa untuk mengeksplorasi penyebab prinsip-prinsip yang mendasarinya. Selanjutnya, studi kasus adalah analisis deskriptif dan eksploratif dari seseorang, kelompok, atau peristiwa. Penelitian studi kasus dapat berupa studi kasus tunggal atau ganda, termasuk bukti penelitian kuantitatif bergantung pada berbagai sumber bukti dan manfaat dari pengembangan proposisi teoretik sebelumnya. Dan studi kasus adalah analisis terhadap orang, kelompok, peristiwa, keputusan periode, kebijakan, lembaga, atau sistem lain yang dipelajari secara holistik dengan satu atau lebih metode. Itulah pengertian dan ciri dari studi kasus. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Ella atas pemaparannya mengenai pengertian dan ciri dari studi kasus itu sendiri. Baik, selanjutnya mengenai tujuan studi kasus akan dijelaskan oleh saudari Maya Cynthia. Kepada Maya Cynthia saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan studi kasus. Yang pertama, menggambarkan situasi individu atau kasus, misalnya seseorang, bisnis, organisasi, atau institusi secara terperinci. Yang kedua, mengidentifikasi masalah-masalah utama dari kasus tersebut. Yang ketiga, menganalisis kasus menggunakan konsep-konsep teoritis yang relevan dari unit atau disiplin ilmu tertentu. Dan yang keempat,
yaitu merekomendasikan tindakan untuk kasus tertentu, terutama untuk studi kasus penyelesaian masalah. Next. Adapun tujuan studi kasus pada beberapa bidang ilmu. Yang pertama, tujuan di balik studi kasus psikolog adalah mencari informasi mendalam tentang otak manusia, perilaku, atau pemikiran kognitif. Tujuan yang kedua yaitu studi kasus sosiolog, yaitu akan serupa dengan psikolog, kecuali yang melihat ke dalam perilaku atau interaksi di dalam, antara, atau di sekitar komunitas, kelompok, atau organisasi. Yang ketiga yaitu tujuan dari studi kasus para ilmuwan yaitu untuk bereksperimen di antara teori atau menghasilkan teori baru. Para ilmuwan dapat mengembangkan hipotesis dan merinci melalui penelitian mereka dan bereksperimen ketika memproses melalui jenis studi kasus pilihan mereka. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Maya Cynthia atas penjelasannya mengenai tujuan dari studi kasus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Tiara mengenai jenis-jenis dan contoh dari studi kasus itu sendiri. Kepada Saudari Tiara, saya persilakan. Baiklah, selanjutnya mengenai jenis-jenis penelitian studi kasus. Yang pertama yaitu studi kasus explanatory. Studi kasus explanatory yaitu metode studi kasus yang digunakan oleh peneliti ketika tidak lagi bisa menemukan atau memiliki kendali atas fenomena yang diteliti, sehingga peneliti kemudian memiliki pertanyaan mengapa atau bagaimana fenomena tersebut tidak bisa lagi dikendalikan. Jenis studi kasus ini sendiri juga diketahui berfokus pada fenomena dalam kehidupan nyata. Penerapannya cocok untuk fenomena maupun suatu kelompok individu yang tidak atau belum bisa dijelaskan. Hal ini lumrah karena dalam setiap individu atau manusia dijamin ada 1-2 variabel yang tidak bisa dijelaskan. Maka tujuan utama dari metode studi kasus explanatory adalah untuk menunjukkan data yang tidak bisa dijelaskan tadi. Kemudian yang kedua, studi kasus exploratory, yaitu metode penelitian yang tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan apa dan juga siapa. Data yang dikumpulkan peneliti berasal dari 2 sumber, yaitu dari data eksplorasi dan data tambahan. Data tambahan bisa diperoleh peneliti dari kegiatan wawancara, eksperimen, kuesioner, dan lain sebagainya. Umumnya metode satu ini sangat cocok diterapkan pada penelitian formal dan berskala besar. Tujuannya adalah membantu peneliti mendapatkan lebih banyak informasi latar belakang dibanding studi kasus biasa. Kemudian yang ketiga yaitu studi kasus deskriptif. Studi kasus deskriptif yang diterapkan adalah dengan tujuan menganalisis urutan peristiwa tertentu yang terjadi di masa lalu. Topik ini jelas jenis penelitian ini biasanya mencakup bidang budaya atau disebut juga sebagai bidang sejarah. Adapun tujuan dari metode ini adalah untuk membandingkan teori atau penemuan baru dengan teori dan penemuan yang sudah ada di bidang yang sama, sehingga bisa diketahui mana yang paling benar dengan melihat analisis urutan peristiwanya. Kemudian terdapat bentuk penelitian studi kasus berdasarkan permasalahan. Penelitian Creswell membagi penelitian studi kasus berdasarkan maksud analisis kasusnya menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, studi kasus instrumental tunggal. Bentuk studi kasus instrumental ini merupakan bentuk penelitian studi kasus yang dilakukan dengan menggunakan sebuah kasus untuk memberi gambaran mengenai suatu isu. Dalam hal ini, peneliti akan mencoba mencari isu yang menarik perhatian untuk kemudian dikaji. Kemudian, peneliti akan menggunakan suatu kasus untuk dijamin sarana atau instrumen dalam
menyusun penggambaran kasus secara terperinci. Sehingga dari satu isu, peneliti akan menemukan kasus yang diakibatkan oleh isu tersebut. Kasus inilah yang kemudian akan digambarkan atau dipaparkan sejelas mungkin oleh peneliti. Sehingga pembaca hasil penelitian bisa tahu bahwa kasus tersebut merupakan instrumen penting dalam suatu isu. Kemudian yang kedua, studi kasus jamak. Studi kasus jamak ini berkebalikan dengan studi kasus instrumental tunggal tadi. Pada instrumental tunggal, peneliti hanya menggunakan atau mempelajari satu kasus. Sementara pada studi kasus jamak, maka jumlah kasus yang dipelajari atau diteliti lebih dari satu. Jadi, secara sederhana, studi kasus jamak diartikan sebagai penelitian yang menggunakan banyak isu maupun banyak kasus dalam satu penelitian yang dilakukan. Supaya pembahasan dan kegiatan penelitian lebih terfokus, maka fokus utamanya adalah pada satu isu dan beberapa kasus yang menyertai isu tersebut. Kemudian yang ketiga, studi kasus mendalam. Bentuk penelitian studi kasus yang diterapkan pada suatu kasus yang memiliki suatu kekhasan atau ciri khas dan juga keunikan yang cukup tinggi dibandingkan kasus pada umumnya. Sehingga kasus ini sejak awal sudah mencuri perhatian peneliti untuk dikaji. Sekilas bentuk penelitian studi kasus mendalam ini mirip dengan penelitian naratif, namun prosedurnya sendiri lebih terperinci, yakni pada kasus yang dan juga kaitan atau hubungannya dengan lingkungan yang ada di sekitarnya secara terintegrasi. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf, saya lanjutkan. Berikutnya adalah yaitu contoh penelitian studi kasus secara umum. Yang pertama yaitu ada penelitian yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan seorang anak yang dibesarkan oleh orang tua tunggal atau single parent. Kemudian contoh kedua yaitu penelitian yang dilakukan kepada anak yang mengalami isolasi atau diabaikan kehadirannya sampai anak tersebut menginjak usia 12 tahun. Kemudian contoh yang ketiga, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui riwayat kesehatan seseorang sejak lahir sampai menginjak usia remaja, atau bisa juga dari usia remaja, misalnya 12 tahun, sampai memasuki usia dewasa di usia 35 tahun. Contoh yang keempat yaitu penelitian untuk mengetahui peningkatan atau perkembangan karir seseorang di suatu lingkungan kerja atau perusahaan. Dan contoh yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui efek dari kelas menulis yang diikuti oleh anak-anak dari kelas 6 di suatu sekolah. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Tiara atas penjelasannya mengenai jenis-jenis dan contoh dari studi kasus itu sendiri. Kemudian, untuk kelebihan dan kekurangan dari penelitian studi kasus dan juga langkah-langkah dari penelitian studi kasus ini akan dijelaskan oleh Saudari Anissa Amini. Kepada Saudari Anissa Amini, saya persilakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan penelitian studi kasus dan langkah penelitian studi kasus. Kelebihan pada penelitian studi kasus bisa mengungkapkan hal-hal spesifik, detail dan rinci, dan bisa dijelaskan dengan penelitian yang lain. Penelitian studi kasus juga bisa menguat makna di balik permasalahan atau fenomena yang diteliti dengan kondisi sesuai fakta. Tak hanya sekedar memberi laporan secara faktual, namun juga memberi suasana dan pikiran yang mampu dikembangkan lebih menjadi bahan-bahan penelitian lain untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan penelitian. Kemudian kekurangan pada penelitian studi kasus. Untuk penelitian kuantitatif, metode studi kasus dipersoalkan karena segi reliabilitas, validitas, dan generalisasi. Studi kasus tidak selalu cocok dengan menggunakan penelitian kuantitatif karena tujuannya digunakan untuk menggeneralisasi.
Studi kasus bersifat observasional yang mengharuskan penelitian untuk terjun langsung sehingga bisa mendapatkan data yang valid. Kemudian langkah-langkah penelitian studi kasus. Yang pertama itu ada memilih tema, topik, dan kasus. Dalam tahap ini, penelitian harus bisa menemukan kasus yang menjadi bagian dari bidang yang dipelajari. Misalnya saat ini kamu sedang menyelesaikan studi di jurusan ilmu sosial, maka GRAMNES bisa menjadi kasus yang terjadi di kantor pemerintah di daerah tempat tinggalmu. Mengapa demikian? Karena secara logika, GRAMNES hanya dapat menghasilkan generasi yang baik dalam bidang yang kamu kuasai. Kasusnya bisa kamu dapatkan dengan membaca buku, majalah ilmiah, koran, dan hasil penelitian terdahulu. Kemudian kajian literatur. Kajian literatur ini selain bisa membuat wawasan dalam bidang yang akan diteliti semakin luas, juga bisa semakin mempertajam rumusan masalah yang akan kamu ajukan. Maka dari itu, carilah bahan bacaan sebanyak-banyaknya. Bisa berupa penelitian dan jurnal yang relevan, majalah ilmiah, buku, atau surat kabar yang berhubungan dengan kasus tersebut. Kemudian merumuskan fokus dan masalah penelitian. Fokus penelitian sangat membantu untuk memusatkan perhatian GRAMNES pada satu titik. Di samping itu, kamu juga harus lebih teliti saat merumuskan pokok masalah yang akan teliti. Kemudian mengumpulkan data. Dalam penelitian studi kasus, objek penelitian harus dapat mendeskripsikan dirinya sendiri secara detail, sehingga kamu mendapatkan gambaran yang utuh. Dengan kata lain, data-data yang kamu kumpulkan akan dipelajari sebagai sebuah kesatuan yang utuh dan integritas. Jadi, kamu tidak hanya sekedar paham kasus yang diteliti pada permukaan saja, tapi juga bagian dalamnya. Itulah sebabnya teknik pengumpulan data yang disarankan pada studi kasus. Teknik pengumpulan studi kasus yaitu wawancara, dokumentasi, observasi terlibat, observasi langsung, dan artefak fisik. Kemudian penyempurnaan data. Setelah semua data yang GRAMNES perlu dikumpulkan, kamu harus menyempurnakan terlebih dahulu. Dalam artian, cek seluruh data dan lihat apakah sudah bisa menjawab rumusan masalah yang kamu tentukan atau belum. Jika sudah, maka data dianggap sempurna dan kamu bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Sebaliknya, jika belum, maka kamu wajib kembali ke lapangan dan mengumpulkan data tambahan untuk melengkapinya. Kemudian mengolah data. Sebelum melakukan analisis, olah dulu data yang sudah dianggap sempurna. Kemudian cek kebenaran dari data-data tersebut, susun dan klasifikasi berdasarkan kategori yang sesuai dengan penelitianmu, dan lakukan penyandian atau coding bila perlu dikoreksi jawaban wawancara yang dianggap belum jelas. Kemudian analisis data. Analisis data bisa dibilang sebagai inti dari penelitian. Oleh karena itu harus dilakukan dengan benar dan sesuai tuntunan. Tidak sedikit peneliti, baik mahasiswa, sarjana, pasca sarjana maupun doktoral mengalami kesulitan dalam tahap ini. Kemudian proses analisis data. Secara prinsip, proses analisis data merupakan kegiatan yang bertujuan memberikan makna pada data dengan cara mengatur, mengelompokkan, mengurutkan, memberi kode, serta mengkategorikan sesuai dengan pengelompokan tertentu. Hal ini diperlukan agar penelitian dapat mendapatkan temuan pada rumusan masalah yang diajukan. Dengan banyaknya proses yang dilewati, biasanya data yang dikumpulkan menjadi berserakan dan harus disederhanakan kembali agar lebih mudah dipahami.
langkah-langkah yang bisa dijadikan pedoman dalam tahap ini yaitu peneliti harus membaca seluruh transkrip untuk mendapatkan informasi umum. Kemudian kumpulkan semua pesan umum yang didapatkan, kemudian ambil pesan khususnya. Dan dari pesan khusus yang akan ditemukan pola umum data, maka selanjutnya data tersebut bisa dikelompokkan kembali menurut kategori, topologi, dan urutan kejadian. Kemudian konfirmalitas atau triangulasi temuan. Supaya temuan penelitian dari data tidak dianggap bias, maka kamu harus melakukan konfirmabilitas atau triangulasi pertemuan. Caranya adalah dengan melaporkan temuan tersebut pada orang yang telah kamu wawancarai. Kemudian kesimpulan penelitian. Ada satu kesalahan umum pada bagian ini yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Mahasiswa kerap meringkas pernyataan yang ada di bagian-bagian sebelumnya. Idealnya, kesimpulan penelitian harus berisi sintesis atau dari semua pernyataan yang diuraikan sebelumnya, termasuk uraian deskriptif tentang fakta-fakta di lapangan yang sesuai dengan pertanyaan penelitian. Kemudian yang terakhir, laporan penelitian. Tahap terakhir dari penelitian studi kasus adalah membuat laporan penelitian. Laporan ini dianggap sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dari penelitian yang telah dilakukan. Umumnya, laporan ini ditulis dengan bahasa yang umum dipahami oleh semua orang. Satu hal yang penting harus kamu perhatikan saat membuat laporan ilmiah adalah memastikan bahwa penelitian yang telah dilakukan memenuhi syarat. Syaratnya itu objektif, sistematik, mengikuti metode ilmiah. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Anissa Amini atas penjelasannya. Selanjutnya, materi terakhir kita mengenai manfaat dari studi kasus itu akan dijelaskan oleh Saudari Nadia Damayanti. Kepada Nadia Damayanti, saya persilakan. Manfaat penelitian studi kasus. 1. Studi kasus adalah sarana utama untuk penelitian emik yang mengutarakan pandangan subjek penelitian. 2. Studi kasus memberikan uraian utuh yang sama dengan apa yang dialami oleh pembaca dalam kehidupan sehari-harinya. 3. Studi kasus sangat efektif dalam menunjukkan hubungan antara peneliti dengan subjek penelitian. 4. Pembaca dapat memperoleh konsistensi gaya, faktual, dan juga kepercayaan dari penelitian studi kasus. 5. Penelitian ini menyajikan uraian tabel yang dibutuhkan untuk penilaian transferabilitas. 6. Studi kasus sangat terbuka terhadap penilaian atas konteks yang nantinya penilaian ini dapat berperan terhadap fenomena yang ada di dalam konteks tersebut. Itulah penjelasan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai materi studi kasus. Kepada teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi kami mengenai studi kasus, kami persilakan di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.